Maaf. Sedang mencari apa? Tadi putri ke-9 ada di sini bersamaku, aku hanya berpaling sebentar dan dia sudah menghilang. Kalau begitu aku akan membantumu mencarinya. Baiklah, ayo kita pergi. Cantik tidak kakakku? Xiao Feng. Kakak Mingyue, kamu juga di sini. Xiao Feng, Gu Jian. kenapa kamu sendirian? Aku. Xiao Feng. Temanku datang mencariku. Kalian bersenang-senang saja, dah. Jangan khawatir Yang Mulia. Pasti tadi terlalu ramai makanya sang putri tersesat. Nanti akan lebih sedikit orang. Jadi kita bisa menemukan sang putri. Tapi, Yang Mulia, Sese tahu bahwa Yang Mulia harus mendapatkan posisi putra mahkota. Dan putri ke-9 akan menjadi permaisuri putra mahkota nantinya. Aku senang kamu bisa mewujudkan keinginanmu. Aku juga tahu bahwa kamu tidak bisa bertindak sesuka hati di posisi itu. Aku tidak akan meminta gelar dari Yang Mulia. Aku hanya berharap bahwa Yang Mulia akan selalu mengingatku. C. Kakak kelima. Yongning. Jenderal Pei, terima kasih telah menemani kami hari ini. Itu tugas saya. Jenderal Pei, apa yang kamu lakukan saat tidak bekerja? Saya membaca buku militer di rumah. Baca buku militer? Buku militer apa yang kamu baca? Saya membaca semuanya. Jenderal Pei, bisakah kamu meminjamkan saya beberapa buku militermu lain kali? Baik. Lentera itu sangat cantik, Jenderal Pei. Ayo kita beli. Baik, aku akan menemanimu ya. Xiao Feng, jangan terlalu khawatir. Zhao Sese itu tidak bisa berpura-pura lembut dan baik selamanya. Kakak kelimaku akan menyadari betapa baiknya kamu cepat atau lambat. Kamu ngomong apa? Tidak ada yang seperti itu. Tidak peduli seberapa disukainya Zhao Sese oleh kakak kelimaku sekarang. Kamulah satu-satunya permaisuri putra mahkota. Lagi pula pernikahan akan berlangsung dalam 10 hari. Kamu hanya perlu menunggu dengan bahagia untuk menjadi pengantin. Saya khawatir Anda salah paham. Kakak kelima Anda tidak ingin menikahi saya.
Saya tidak ingin memaksa seseorang yang hatinya sudah memiliki orang lain. Permaisuri putra mahkota saya kakak ipar saya di masa depan. Mengapa tidak memikirkan sisi positifnya? Menikahi kakak kelima saya lebih baik daripada menikahi kakak keempat saya yang langsung memerah wajahnya begitu Anda mulai berbicara. Saya dengar Hong Luin dipenuhi utusan khusus dan duta besar dari berbagai negara. Mereka semua di sini untuk merayakan pernikahan Anda. Zhao Cece itu tidak akan pernah mendapat kehormatan seperti ini. Anda bilang ada utusan dari berbagai negara. Di mana mereka tinggal? Di Hong Luin. Kalau begitu saya bisa melihat utusan dari negara 11. Karena hari ini kita berada di luar istana, saya akan pergi memeriksanya. Xiao Feng, kamu tidak bisa pergi. Hari ini terlalu ramai, terlalu berbahaya jika kamu pergi sendirian. Selain itu semua orang di Hong Luin adalah pria. Tidak nyaman bagimu untuk pergi ke sana. Kalau begitu saya akan pergi lain hari. Katanya saya sudah menulis begitu banyak surat ke negara 11, tetapi saya belum menerima satu pun balasan. Pernikahan saya akan segera berlangsung. Apakah ayah saya akan mengantar saya selama upacara atau tidak? Atau apakah karena dia tidak setuju dengan pernikahan ini? Jika dia tidak setuju, dia harus mengirim surat yang mengatakan demikian. Oke, saya lihat kamu lelah. Pergi dan istirahatlah lebih awal hari ini, oke? Siapa? Kamu mengirim Ming Yue pulang. Hari ini kamu terlihat sedikit tidak bahagia. Tidak. Saya melihat Ming Yue seperti adik kecil. Jangan salah paham. Saya tidak salah paham. Saya tidak bahagia karena kalian berdua. Dan lagi kalian berdua adalah teman baik saya. Jika kalian berdua benar-benar bersama saya akan sangat senang. Jika hari ini ditukar dengan masa lalu kamu pasti akan mengeluh. Di negara 11. Kau sedang berbelanja di jalanan. Dan kebetulan bertemu dengan Dimou dan saya di toko jepit rambut. Pada saat itu kamu sangat marah, sampai berbalik dan lari, serta mengatakan bahwa kamu tidak ingin melihat saya seumur hidupmu. Setelah itu kamu tidak berbicara dengan saya selama 3 hari penuh. Pada saat itu sebenarnya saya menyuruh Dimou menemani saya memilih hadiah untukmu. Pada akhirnya, setelah saya memberimu hadiah, saya menghabiskan banyak usaha, sampai akhirnya bisa membuatmu tidak marah lagi pada saya. Jadi hari ini di jalanan, setelah saya bertemu denganmu, saya sangat takut kamu akan marah. Saya sudah tidak ingat lagi. Aku tidak ingat apapun yang baru saja kau katakan. Aku juga tidak ingatmu. Satu-satunya yang tersisa adalah pangeran keempat, Yang Mulia. Sekarang adalah waktu yang paling kritis. Kita harus tetap tenang.
Semakin cemas perasaanmu, semakin mudah kelemahanmu terlihat. Mari kita tunggu saja. Biarkan pangeran keempat yang bergerak. Yang mulia, sejak kecil aku mudah sakit. Aku ingin pindah ke selatan untuk memulihkan diri. Ayah, mohon berikan perintah. Sungai Selatan memang tempat yang baik. Kau memiliki kepribadian yang lembut dan suka sastra. Daerah itu sangat cocok untukmu. Kau mendapatkan perintah. Terima kasih, Ayah. Cengin, lihat, apakah kau bisa merasakan obat herbal apa yang ada dalam teh ini? Bunga fusang. Benar. Ini adalah obat yang bersifat dingin dan digunakan untuk menghilangkan panas. Aku sering kepanasan dan akan menggunakan bunga ini untuk meredakannya. Ayah, sebenarnya menurutku saat kau kepanasan, kau seharusnya tidak menggunakan obat yang bersifat dingin hangat, lebih baik. Kemudian aku akan bertanya padamu, bagaimana jika ada menteri yang licik? Membuat negara mandek dengan panas yang terpendam. Tidakkah kau ingin menggunakan obat dingin untuk menyembuhkannya? Menghilangkannya? Ayah, jika menteri licik seperti itu telah mencekik negara, itu berarti dia telah merusak jiwa inti. Maka kita harus mengambil halaman dari pengobatan tradisional untuk menyembuhkannya secara bertahap daripada menciptakan reaksi tiba-tiba. Perawatan yang berlebihan dapat meninggalkan kerusakan permanen. Bagus. Bersujud. Yang mulia memiliki dekrit pangeran kelima, dengarkan pengukuhanmu. Sekarang aku memproklamasikan Cengin Pangeran kelima kehormatan untuk memerintah. Dia akan dikukuhkan sebagai putra mahkota.
Kementerian Ritual diperintahkan untuk memilih tanggal keberuntungan untuk upacara resmi. Semua dekrit yang disebutkan di atas akan diberlakukan sekarang. Bersujud. Berikan gelar. Dan mahkota kerajaan. Bersujud ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia lagi. Bangkit. Ucapkan selamat. Semoga Yang Mulia Kaisar hidup selama puluhan ribu tahun. Semoga putra mahkota hidup selama ribuan tahun. Pada akhir musim semi di tahun ke-24 Tiantong, Kaisar Ze menganugerahkan gelar putra mahkota kepada Li Chengin, dan diberikan mahkota kerajaan. Menunjuk Menteri Li sebagai guru putra mahkota Zhao Jinyu sebagai pelindung putra mahkota. Fang Shiking sebagai penjaga. Komandan Manor Pangeran Yu akan mengurus urusan internalnya. Pei Zhao akan menjadi jenderal komandan yang bertanggung jawab atas pasukan penjaga Manor Putra Mahkota. Juga menunjuk beberapa posisi sebagai censor Kekaisaran Putra Mahkota. Beberapa posisi sebagai Aides dan Transkribers Putra Mahkota. Menunjuk banyak posisi untuk urusan internal Putra Mahkota. Cepat pergi. Kakak.
Gujian, kenapa kamu di sini? Aku tahu ada hal besar yang terjadi padamu hari ini, aku ingin datang melihatmu. Aku? Hal apa? Kamu akan menikah. Apa kamu mau menikah dengannya? Kalau tidak mau, aku akan mengantarmu kembali ke negara 11. Kita pergi malam ini. Kalau kamu mau tinggal, maka aku akan tinggal bersamamu. Kamu mau membawanya kemana? Ke tempat yang tidak bisa menyakitinya. Istana terlalu berbahaya. Li Chengyin terlalu berbahaya. Tapi kamu juga seseorang yang dia lupakan. Kamu benar, aku juga seseorang yang seharusnya tidak dia dekati. Aku pikir aku bisa melindunginya. Tapi bagaimana jika karena dia ingat segalanya? Maka aku akan menjadi pendosa sekali lagi. Selama dia melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Selama dia bisa hidup bahagia. Di mana saja tidak apa-apa. Aku akan melindunginya. Kamu sudah makan. Aku belum mengucapkan selamat padamu karena naik menjadi putra mahkota. Terima kasih. Bukankah aku sudah bilang aku tidak suka hal seperti ini? Hari itu kamu mabuk, kamu bilang ingin kembali ke negara 11. Kamu bilang tidak ada orang di sini yang benar-benar peduli padamu. Kamu tidak suka hal rumit di sini, kamu tidak bisa mengatasinya. Jadi bukan Jenderal Pei yang mengantarku kembali. Tapi kamu. Mulai sekarang semua hal rumit. Aku yang akan mengurusnya.
Kamu memintaku untuk tinggal. Ya, Tolong tunjukkan lencanamu. Lencana. Saya adalah putri ke-9 dari negara sebelah. Saya ingin menemui duta besar kami. Tanpa lencana, tidak ada yang bisa memasuki kuil Honglu. Anda bisa bertanya kepada Menteri Honglu, dia mengenal saya. Tuan kami tidak berada di kuil. Biarkan dia masuk, dia adalah putri ke-9 dari negara 11. Jenderal Pei, putri ke-9. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya bertugas berpatroli di sini hari ini. Jika Yang Mulia ingin menemui duta besar negara 11 Anda, bisa memberitahu saya. Silahkan lewat sini Yang Mulia. Saya Li Hemeng memberi hormat kepada Yang Mulia. Anda boleh bangkit. Apakah Anda duta besar yang dikirim ayah? Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Bukankah sebelumnya Qi Lai Ken? Qi Lai Ken sakit dan sudah pensiun. Saya di sini atas perintah raja kami untuk mengirim hadiah. Ucapan selamat atas pernikahan Anda. Apa ayah dan ibu baik-baik saja? Raja dan ratu kami baik-baik saja. Tidak perlu Yang Mulia khawatir. Bagus-bagus. Saya sudah lama tidak pulang. Saya rindu rumah. Apakah Anda membawa anggur-anggur dari tanah air kami? Saya membawa anggur terbaik kami ke ibu kota. Kalian mengenal saya dengan baik. Mengapa saya tidak melihat siapapun dari Danci? Di mana orang-orang kakek? Kakek tidak mengirim Hisi ke sini? Saya belum melihat mereka. Mungkin mereka tiba lebih awal atau jalannya terlalu jauh. Dan mereka belum sampai di ibu kota. Saya tidak yakin. Bagaimana bisa Anda tidak yakin? Dulu kalian biasanya datang bersama. Lah Hemeng, mengapa Anda terus terbata-bata? Apa kakek baik-baik saja? Apa semuanya baik-baik saja di Danci? Yang Mulia jangan tanya saya tentang ini. Putri ke-9 saya tidak tahu. Saya akan pergi sekarang. Akhirnya paman sudah datang. Dulu saya takut Yang Mulia curiga. Tapi sekarang tidak apa-apa. Saya bisa secara terbuka mengundang Anda untuk datang dan merayakan acara bahagia mendapatkan Istana Timur. Yang Mulia naik menjadi putra mahkota. Dia tampak lebih tenang dari sebelumnya. Ibu Suri Paman. Bukan tugas yang mudah untuk menerima segel Istana Timur dan menjadi putra mahkota. Jadi hari ini saya meminta Paman dan Ibu Suri datang ke sini untuk berterima kasih kepada kalian berdua untuk dukungan dan bantuan selama ini. Anakku yang bodoh, kamu adalah satu-satunya putraku. Siapa lagi yang akan kusayangi selain kamu? Ibu, aku masih punya satu hal lagi. Aku meminta bantuan Paman untuk menjadi saksi. Apakah kamu akan meminta Zhao Sese? Ibu izinkan aku menikahi Zhao Sese. Aku tidak tahu obat apa yang diberikan Zhao Sese padamu. Ibu Suri, aku hanyalah seorang pangeran tanpa apa-apa. Tapi hanya Sese yang memperlakukan aku dengan sepenuh hati. Berapa kali aku sudah memberitahumu? Hanya pernikahan dengan putri ke-9 dari negara 11 yang benar. Ini urusan resmi, kamu wajib melakukannya. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal cinta. Bahkan jika kamu bersikeras, ayahanda tidak akan setuju. Berdirilah, Ibu Suri. Aku hanya punya satu keinginan, tapi kamu tidak setuju? Berdirilah.
Aku punya ide, apakah Yang Mulia mau mendengarkanku? Paman silakan bicara. Jika masalah ini dibawa ke hadirat Yang Mulia, dia akan marah dan akan mencari pria untuk menikahi Nona Zhao. Apa yang bisa kamu lakukan? Ini aku tidak pernah memikirkannya. Jadi aku memintamu untuk mundur selangkah. Bagaimana caranya? Nikahi keduanya. Ini, putri ke-9 sebagai putri mahkota. Nona Zhao sebagai selir. Tidak ini tidak adil untuk Sese. Jika dia tidak mau menjadi selir, maka aku dengan senang hati akan mencari tuan muda kaya yang tidak berguna untuk dijadikan suami pertamanya. Ibu Suri, kamu tidak bisa melakukan itu. Ibu Suri, apakah ini berarti kamu setuju Sese menjadi selirku? Setelah kamu menikah siapa peduli, jika kamu memperlakukan selirmu lebih baik daripada istrimu? Terima kasih Ibu Suri, terima kasih Paman. Jenderal. Lah Hemeng, kamu pintar, kamu tahu bagaimana menjaga mulutmu. Tapi kamu harus ingat di ibu kota. Dan bahkan di negara 11 nanti, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu bicarakan. Untukmu putri ke-9 dan negara 11 ini, adalah hal yang baik. Ya, terima kasih atas peringatannya, Jenderal. Setelah 1 jam pintu akan ditutup. Ini adalah yang dibawa Duk dari Danci. Jika ini tidak sampai ke Manor Duk tepat waktu, tidak ada dari kalian yang bisa menahan konsekuensi dari kemarahan Duk. Cepat-cepat. Baiklah, hati-hati. Pelanggan silakan lihat. Ini dia. Aksesoris. Permen asam manis. Barang-barang di gerobak ini dikirim dari Adipati. Maukah Jenderal Zhao melihatnya? Pasukan, bawa barang-barang itu ke dalam. Tuan Anda sudah bekerja keras, nanti Anda bisa masuk untuk minum teh. Saya ingin berbicara dengan Adipati. Saya Pak Anda, Adipati kami bukan orang yang bisa Anda temui begitu saja. Beritahu saja dia bahwa saya adalah putri ke-9 dari negara 11. Nona muda Adipati kami sedang bertugas di Danci, dia tidak ada di rumah. Bertugas di Danci? Bagaimana mungkin? Kakek saya jelas telah membagi perbatasan dengan kerajaan Li. Bagaimana dia bisa mengirim pasukan kerajaan Li untuk bertugas di Danci? Putri ke-9, Nona muda. Nona Zhao. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini rumah saya, tentu saja saya akan ada di sini. Manor Adipati Zhenbei adalah rumah Anda? Lalu Adipati Zhenbei adalah? Dia adalah ayah saya. Mengapa ayah Anda bertugas di perbatasan Danci? Danci dihapuskan, ayah saya diangkat sebagai Adipati Zhenbei. Dia ditunjuk untuk bertugas di Danci atas perintah kerajaan. Adipati Zhenbei seperti Han dari Danci. Tentu saja dia akan memimpin pasukannya sendiri dan bertugas di tanahnya. Apa yang baru saja Anda katakan? Danci dihapuskan? Apakah Anda tidak tahu tentang ini? Setengah tahun yang lalu putra mahkota dan Li Chengye menyerang Danci. Sekarang Danci milik kerajaan Li. Bagaimana dengan Han dari Danci? Han dari Danci? Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin dia tewas dalam pertempuran. Putri ke-9. Nona muda, saya mendengar orang-orang di istana mengatakan, untuk tidak menyebutkan fakta bahwa putra mahkota menghapuskan Danci.
Bagaimana mungkin? Dia adalah putri dari negara 11 dan dia di sini untuk aliansi pernikahan. Bagaimana dia bisa tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya mendengar bahwa dia terkait dengan Danci. Saya mendengar bahwa upacara pernikahan di Istana Barat tidak memiliki banyak tradisi. Siapa peduli kita bukan dari istana jadi kita tidak perlu mengikuti aturan itu. Bagaimanapun saya mengatakan yang sebenarnya. Nona muda Anda benar. Apa yang Anda lakukan? Apakah ini benar? Apa yang benar? Apakah Anda gila? Danci dihapuskan oleh kerajaan Li, apakah itu benar? Saya bertanya kepada Anda apakah itu benar atau tidak. Itu benar. Anda memimpin pasukan ke sana. Ya, Kakekku meninggal. Kau yang membunuhnya? Aku akan membunuhmu. Xiao Feng, apa yang pernah dilakukan Danci padamu? Permusuhan apa yang dimiliki kakekku denganmu? Mengapa kau melakukan hal seperti itu? tidak ada permusuhan. Han Tomur adalah kakekmu tapi juga musuh kerajaan Li. Perang antara dua negara tidak sesederhana yang kau pikirkan. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau ingin menginjak-injak nyawa orang-orang di Danci untuk menjadi putra mahkota. Kau menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menyingkirkan Li Chengyin. Untuk menjadi putra mahkota impianmu Li Chengyin, kau keji dan tidak tahu malu. Apa yang kau katakan? Apapun yang kau pikirkan, aku hanya menjalankan tugasku di medan perang. Aku akan kembali ke negara 11 dan meminta ayahku untuk membatalkan pernikahan ini. Aku tidak ingin menikahi musuhku. Xiao Feng, Xiao Feng. Ayahmu. Jika ayahmu setuju untuk membatalkan aliansi pernikahan, mengapa dia mengirimmu ke sini? Pernahkah kau memikirkan itu? Apakah kau pikir ayahmu baru tahu tentang penghancuran Danci sepertimu? Aku tidak peduli. Xiao Feng, aku tidak ingin menikahimu. Dengarkan baik-baik, negara 11 menyetujui aliansi pernikahan dengan kerajaan Li untuk perlindungan. Kemampuan negara 11 untuk mempertahankan kekuasaan atas negara-negara sekitarnya. Mendapat kedamaian dan stabilitas karena hubungannya dengan kerajaan Li. Apakah kau pikir pernikahan ini hanya antara aku dan kamu? Kau salah, ini antara seluruh negara 11 dan kerajaan Li. Pikirkan baik-baik. Pikirkan itu. Apakah kau tahu bahwa seluruh klan Danci dihancurkan? Kau tahu? Kau tahu. Kau dan ayah sama-sama tahu tentang itu. Tapi mengirimku ke kerajaan Li untuk menikahi pria yang membunuh kakekku. Itu sebabnya ayah tidak membalas surat-suratku. Sejak dia mengirimku ke pertunangan politik ini, aku bukan lagi putrinya. Aku hanya objek dari kerajaan Li.
bukan seperti itu? Lalu bagaimana denganmu? Kau membohongiku. Aduh, aku mempercayaimu. Aku mempercayaimu, mengapa kau membohongiku? Kau ingin aku menikahinya dan menyesalinya seumur hidupku? Pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Pergi, Adu. Pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Maaf, Adu, maafkan aku. Ini salahku, Adu. Maafkan aku. Aku tahu ini juga berat bagimu. Kamu pasti seperti aku, kamu tidak tahu. Bagaimana aku bisa tidak mempercayaimu? Maaf, Adu. Aku yang memintamu menemani aku ke tempat ini. Kamu tidak bisa pulang. Kamu bahkan tidak bisa bicara. Pasti hatimu lebih sakit daripada hatiku. Pasti hatimu lebih sakit daripada hatiku. Bagaimana aku bisa begitu egois dan menyalahkanmu? Maaf, Adu. Ini salahku. Aku tidak ingin menikahi Li Chengin. Aku tidak ingin menikah dengannya. Azhao kapan Sese bertemu putri ke-9 dan menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Danci. Aku telah mengabaikan tugasku hari itu, putri ke-9 pergi ke kuil Honglu. Aku ceroboh, aku tidak mengantarnya kembali ke istana tepat waktu. Melihat situasinya, putri ke-9 pasti mendengar tentang Han dan Qi dari suatu tempat. Jadi dia pergi mencari kebenaran dan bertemu dengan Nona Zhao. Kamu benar. Tidak ada yang menyuruh Sese untuk tidak menceritakan tentang Danci kepada putri ke-9. Tapi aku akan menikah dengan Xiao Feng dalam beberapa hari. Sekarang dia tahu tentang ini, bagaimana aku bisa menghadapinya di masa depan? Xiao Feng tahu? Dia tidak bisa menikah dengan pria yang membunuh Han dan Qi. Dia sangat mempercayaiku, tapi aku telah berbohong padanya. Aku mendorongnya ke dalam api dan menghancurkan hidupnya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, apa yang bisa kulakukan? Perkawinan politik ini terkait dengan seluruh negara 11. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditunda. Aku tahu kamu akan berdiri di sisi yang sama dengan raja kita. Tapi kamu dan raja tidak ingin dia menghadapi musuhnya dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan. Kamu pernah membantunya melarikan diri dari pernikahan sekali. Jika dia tidak tertangkap dan dibawa kembali, dia tidak akan menderita seperti sekarang. Gu Jian, aku yakin seperti aku. Kamu paling peduli dengan kebahagiaannya. Jadi aku di sini untuk meminta bantuanmu. Apa? Membantu Xiao Feng melarikan diri? Ya, Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Bencana apa yang akan muncul jika dia melarikan diri? Apa konsekuensinya bagi negara 11? Sudahkah kamu memikirkannya?
Tidak masalah jika dia bisa kembali ke negara 11. Dia harus melarikan diri dari pernikahan ini. Dengan kepribadian putri, pada malam pernikahan dia tidak akan berbagi ranjang dengan musuhnya. Apakah Anda bersedia mengirimnya ke kematiannya? Gu Jian, saya akan bertanya sekali lagi. Di dalam hatimu, apakah kamu rela membiarkannya menikah dengan orang itu? Apa ini? Kamu pergi meminta bantuan Gu Jian? Dengan pernikahan yang semakin dekat, jika ada sesuatu yang merusak reputasi keluarga kerajaan, maka saya pantas mati. Karena takut putra mahkota membuat keributan, saya tidak berani memberitahu Yang Mulia. Tidak baik jika putri ke-9 dihukum. Putri ke-9 paling mendengarkanmu. Jadi saya datang untuk memberitahumu. Yongniang, kamu menangani ini dengan sangat baik. Kamu harus merawatnya dengan baik. Jangan meninggalkannya dalam keadaan apapun. Saya akan mengikuti perintah Ibu Suri Agung. Saya akan pamit. Bagus, bagus. Cepat. Ayo pergi. Cepat, ayo pergi. Xiao Feng. Semoga Ibu Suri Agung memaafkan saya. Apa yang kamu lakukan? Nenek buyut. Bisakah Anda membiarkan Xiao Feng pergi? Nenek buyut saya tidak bisa menikahi Li Chengin. Kenapa? Saya tidak bisa menikahinya. Kenapa? Saya benci dia. Saya benci dia. Karena dia menghilangkan Danci. Kamu membencinya karena dia membunuh kakekmu.
Xiao Feng, kemarilah denganku. Di sini. Lihat Xiao Feng. Kamu kenal orang-orang ini, siapa mereka? Mereka adalah pahlawan kerajaan Li. Benar? Apakah kamu masih ingat Putri Mingyuan? Nyonya Mingyuan, Dia merawatmu dengan baik. dia merawatku seperti anaknya sendiri. Lihat orang ini lagi. Ini adalah seorang jenderal yang memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran. Spirit tablet Li Renmu. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah kakek buyut Putri Mingyuan. Orang yang membunuhnya bukanlah orang lain, melainkan kakek buyutmu sendiri. Putri Mingyuan adalah cucu kesayangan keluarga. Tahun itu usianya hampir sama denganmu sekarang. Tapi tak pernah terpikir olehnya bahwa ayahnya akan menikahkannya dengan negara sebelas yang jauh. Semua ini adalah darah dan luka dari pertempuran. Mereka semua tertinggal dalam tanda-tanda ini, tapi tidak bisa tertinggal di hatinya. Lalu Ibu Mingyuan tidak pernah membencinya? Tentu saja dia membenci, tapi dia tidak bisa membenci. Dia harus melepaskan hanya dengan melepaskan. Dia bisa mengambil tugas yang lebih penting. Tahukah kamu untuk apa? Untuk pernikahan. Tapi kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu telah melupakan misimu sendiri. Kamu mengecewakan harapan ayahmu. Juga menyia-nyiakan upaya yang dilakukan Putri Mingyue untuk negara sebelas. Kebaikan dan pengorbanan yang tulus itu lihat. Barisan lilin putih ini. Akan menyala di sini selamanya.
untuk mengenang para pahlawan. Seperti lampu minyak. Mereka akan menyala selamanya. Tahukah kamu untuk apa? Untuk kedamaian. Kamu mengerti sekarang? Aku mengerti. Anakku yang malang. Jangan membenci Pangeran Mahkota lagi. Jika kamu ingin membenci, bencilah Kaisar Li Chao. Dia yang memerintahkan Pangeran Mahkota untuk menyerang Danzi. Jika negara 11 dan Danci ingin menegur, maka datanglah kepada nenek tua ini. Nenek buyut. Aku adalah nenek sang raja. Dia adalah nenek buyut Pangeran Mahkota, Permaisuri Agung Kekaisaran Li. Nenek buyut. Xiao Feng rindu rumah. Xiao Feng rindu rumah. Anakku yang malang. Ini adalah rumahmu. Ini adalah rumahmu. Musim semi tahun ke-24 Tiantong menandai perkawinan antara Li Chengin putra mahkota kerajaan Li dan Ku Xiaofeng putri dari negara 11. Ku Xiaofeng sebagai istri pertama putra mahkota Zhao Cece putri Adipati Zhenbei ditunjuk sebagai selirnya bergelar Liang Di. Dua upacara telah ditetapkan. Mereka yang mengikuti akan mengalir kembali ke Aula Naga. Turun. Beri hormat.
Mendekati aula. Selamat. Selamat. Minum cangkir pernikahan bersama. Pada bulan dan hari yang baik. Semoga pasangan pengantin memulai upacara. Memberi hormat pertama kepada langit. Memberi hormat pertama kepada langit. Memberi hormat kedua kepada leluhur. Memberi hormat kedua kepada leluhur. Memberi hormat ketiga kepada pejabat istana. Memberi hormat keempat satu sama lain. Upacara selesai. Semoga pejabat istana memberi selamat kepada pasangan pengantin. Upacara telah selesai. Pejabat tinggi harus memberi hormat. Upacara pertunangan putra mahkota yang indah selesai. Kemakmuran abadi. Hidup 1000 tahun. Menikmati kemakmuran panjang. Hidup 1000 tahun. Menerima kemakmuran selamanya. Turunkan kereta.
Liang Di, kita tiba di istana King Luan. Non-istana King Luan ini dihiasi dengan suasana ceria. Ini hanya berbagi sorotan putri mahkota. Putra mahkota awalnya akan menikahi Anda dulu. Tetapi permaisuri tidak mengizinkannya. Dia bersikeras agar Anda menikah hari ini, mengetahui bahwa hari ini adalah upacara pernikahan antara putra mahkota dan putri negara 11. Semua orang memberi selamat kepada putra mahkota. Siapa yang tahu tentang kita? Permaisuri mengatakan bahwa saya harus tahu posisi saya. Dia membuat sulit untuk Anda. Selama hati putra mahkota hanya memiliki saya. Apakah saya menjadi putri mahkota atau tidak lagi penting.